Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu jamaah KUY yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah berikan rizki kepada kita. Jadi rizki ini bukan melulu harta ibu-ibu. Rizki ketika Allah berikan kesempatan untuk kita datang belajar, ini adalah rizki. Banyak kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari rizki karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang datang ke majelis ilmu, mencatat, menulis, setelah itu sudah selesai. Padahal kalau kita tahu tidak semua hamba Allah di jam yang sama, di hari yang sama, Allah mudahkan langkahnya untuk datang belajar ke majelis taklim ini. Maka yuk bismillah kita bersyukur kepada Allah atas segala apa yang Allah berikan. Dan Masya Allah di tengah-tengah kita, ya ibu-ibu jamaah, Masya Allah ada Bunda Cinta. Ya terima kasih Bun atas kehadirannya. Nanti saya pun ikut turut belajar, ya mengambil banyak faidah dari beliau. Karena saya Alhamdulillah diberikan amanah 2 putri usia 19 tahun dan 15 tahun. Pas banget, ya Alhamdulillah. Di kemarin ketika panitia KUY, Ustazah Aziza nanti Insya Allah ada acara dengan Bunda Cinta. Wah Masya Allah senangnya luar biasa. Dulu saya pertama bertemu dengan Bunda Cinta itu, Bunda Cinta ketika anak saya pernah sekolah. Jadi ceritanya pernah, anak saya yang pertama pernah sekolah di SD Muhammadiyah Sapen, ya. Tapi dulu, ya. Sekarang anaknya udah besar, Masya Allah. Nah, saya udah kenal tuh sama Bunda Cinta, ya. Bunda Cinta dulu masih, Masya Allah, Masya Allah, masih sama dengan sekarang, ya, Masya Allah. Jadi maaf ya Bunda Cinta, ini saya mendahului. Jadi begini ibu-ibu, Masya Allah, sebenarnya ini saya namanya nguyahi segoro gitu ya. Ini sudah ada yang ahli, Masya Allah. Izin saya menyampaikan sedikit saja ya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu Insya Allah banyak belajar dari beliau. Begini ibu-ibu, Masya Allah ya, anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelum kita membersamai anak-anak kita, maka penting bagi kita untuk meminta petunjuk kepada Allah. Ini penting banget. Ya. Kenapa? Karena yang memegang hati anak-anak kita itu Allah. Yang membolak-balikan anak kita dari anak yang awalnya belum saleh, belum salihah, itu adalah Allah. Termasuk ibu-ibu yang menjauhkan berbagai macam keburukan, ya, yang ada pada zaman sekarang. Dan kita tahu zaman sekarang itu zaman di mana Masya Allah ya semakin banyak yang namanya fitnah syubhat dan syahwat menyambar-nyambar. Maka perlu kita minta petunjuk sama Allah. Karena yang menjauhkan itu semuanya dari anak-anak kita adalah Allah. Kalau bukan Allah yang menjaga anak kita Bu, maka anak kita tidak akan diselamatkan. Kalau bukan Allah yang memberikan petunjuk kepada anak kita ketika keluar rumah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan teman-teman yang baik kepada anak kita, guru-guru yang terbaik, lembaga pendidikan yang terbaik. Kalau bukan karena Allah, maka tidak ada yang namanya anak kita menjadi anak yang baik. Jadi semua yang mengatur adalah Allah. Maka bagi kita sebagai orang tua, jangan lengah untuk menitipkan anak-anak kita kepada Allah. Ya, kalau anak kita mau keluar rumah, ya, kita titipkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha menjaga anak-anak kami. Di saat pandangan kami tidak bisa lagi melihatnya. Karena kita nggak bisa mengontrol anak-anak kita 1 kali 24 jam. Ya. Semodern apapun teknologi, Masya Allah, anak kita tuh kadang lebih pintar. Ya, mereka ada aja caranya. Misalnya kan ada tuh, ibu-ibu masang apa tuh?
GPS lah atau apa, tapi anak kita lebih pintar. Ya. Gimana caranya? Dimatikan sama mereka. Ya. Maka dari itu penting untuk kita titip ya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menjaga. Dan ini banyak sekali di antara kita orang tua, ibu-ibu yang lupa untuk menitipkan anak kita kepada Allah. Itu yang pertama yang ingin saya garis bawahi ya. Dan saya pun mempraktekkan ketika anak-anak kami keluar rumah ya, maka saya titipkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau zat yang maha baik, Engkau zat yang maha menjaga hamba-hambanya. Ya Allah, hamba titipkan anak-anak hamba kepada Allah. Kemarin terakhir ya, ketika kami safari dakwah ke Purbalingga ya. Setelah Jakarta, Purbalingga itu anak-anak di Jogja, semua tiga-tiganya di Jogja, nggak pada mau ikut. Kami sudah diskusi, anak-anak mau di rumah atau ikut ke Purbalingga? Mau di rumah aja Mi, oke. Ya ketar-ketir juga ya saya ya. Tapi saya yakin, ya Allah, hamba titipkan anak-anak kepadamu ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah dengan penjagaanmu. Ini penting ibu-ibu. Ya. Yang kedua, setelah kita menitipkan anak-anak kita kepada Allah, setelah kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, wahai saudariku yang saya cintai karena Allah, tidak ada metode yang terbaik sepanjang zaman sampai hari kiamat bagi kita sebagai seorang muslim kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Islam ini agama yang sejatinya mengatur segala kehidupan manusia, termasuk bagaimana kita membersamai anak-anak zaman now ya, sampai nanti kalau ada generasi, kalau di ranahnya Bunda Cinta kan generasi Z, generasi Alpha, generasi apa lagi? Akan muncul generasi-generasi yang lain ya. Tapi di dalam Islam itu semua sudah diatur. Kemana kembalinya? Kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, semua sudah diatur. Bagaimana anak muda harus menundukkan pandangannya, bagaimana yang namanya menjaga agar tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, bagaimana seorang anak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendidikan-pendidikan yang seperti ini itu harus kita sampaikan kepada anak-anak. Ya. Misalnya apa? Misalnya contoh ibu-ibu ya. Zaman sekarang, anak-anak kita itu Masya Allah, mereka banyak hidup ya setengah dari kehidupan mereka di sosial media. Iya apa enggak? Iya. Maka peran kita sebagai orang tua, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, sering-sering kita ngobrol bareng, ya, karena anak-anak muda itu caranya enaknya ngobrol bareng. Ya, biasanya kami kalau di rumah ada meja makan, Bunda Cinta itu besar, Masya Allah. Dulu meja makannya tempat tidurnya Simbah. Ya, sama suami dijadikan meja makan. Ya, dan itu tempat kami ngobrol. Dan ketika kami ngobrol, biasanya saya menyempatkan diri memberikan nasihat kepada anak-anak. Nah, ingat ya nak ya, banyak-banyak minta tolong sama Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian yang terbaik. Dan ingat nak, walaupun Umi sama Abi tidak bisa memantau kalian, baik itu ketika kalian berada di rumah ataupun ketika kalian sedang berada di luar rumah, tapi ingat nak, Allah, zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar, akan melihat kalian dimanapun kalian berada. Itu terus, kalau pas ada momen untuk berkumpul, ya kita sematkan nasihat-nasihat itu. Kenapa ibu-ibu saya seringkali mengajak anak-anak saya untuk senantiasa mengingat bahwa Allah itu zat yang maha melihat, Allah zat yang maha mendengar. Harapannya suatu hari kelak ketika Allah berikan kepada mereka ujian dalam bentuk syubhat ataupun syahwat, lebih-lebih syahwat. Ya, ada laki-laki yang mengajak anak-anak putri kita kemana perginya misalnya. Harapannya apa yang kita katakan kepada mereka itu Allah ingatkan di benak mereka. Oh iya, ibuku pernah berkata kalau Allah zat yang maha melihat. Oh iya, ibuku pernah berkata kalau Allah zat yang maha mendengar.
Kita bisa belajar dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau anak muda, ya. Kita bisa belajar dari Ashabul Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara mereka, ya Ashabul Kahfi ini dijelaskan, dirincikan di dalam hadis bahwa di antara mereka ada seorang pemuda di mana mereka diajak ya oleh seorang wanita yang begitu luar biasa cantiknya, kaya, ya diajak untuk berzina. Maka kata pemuda ini, dia mengatakan kepada wanita ini, apakah kamu tidak takut sama Allah? Ya. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika Zulaikha merayu Nabi Yusuf, dan kita tahu Zulaikha itu teman-teman, ibu-ibu, adalah istri seorang raja. Ya, di mana Zulaikha ini berarti punya kekuasaan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf mengatakan kepada Zulaikha bahwa bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jalla jauhkan Nabi Yusuf dari perzinahan. Lihat, kita bisa belajar dari Al-Quran. Kita bisa belajar dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah ibu-ibu, yuk kita beri waktu untuk anak-anak kita. Karena anak-anak muda zaman sekarang, kalau tidak dekat dengan keluarganya, pondasi pertama yang seharusnya dekat dengan anak-anak kita adalah kita sebagai keluarga. Kalau mereka tidak dekat dengan kita sebagai keluarga, ya, maka mereka akan mencari teman-temannya. Mereka akan mencari teman-temannya baik di sosial media maupun di dunia nyata. Ya, maka penting Pak bagi kita untuk meningkatkan bonding ya dengan anak-anak kita. Bu, pendidikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu tantangannya berbeda-beda. Gimana? Dulu ingat enggak dulu? Sebelum sosial media berkembang dengan pesat. Dulu tantangan kita apa sih? Tantangan ibu kita mendidik kita apa? Ada TV. Ada sinetron, ya. Apa lagi? Ada DVD player, apa tuh ya? Masih ingat Besumana? Ada PS, ada warung internet, gitu kan? Masih ingat ibu-ibu nelpon pakai koin? Mungkin ibu-ibu nelpon, nelpon siapa? Nelpon teman laki-lakinya gitu ya. Dulu waktu belum berhijrah, ya sembunyi-sembunyi mau kemana, bawa-bawa uang koin itu ya. Ternyata memasukkan uang koin, ya masih ingat nggak bentuk teleponnya warna apa tuh biasanya? Menurut ibu-ibu dulu waktu masa-masa kita itu masya Allah hebohnya luar biasa itu. Menurut ibu-ibu orang tua kita, ya ketika mendidik kita itu ada tantangan nggak? Ada. Jadi di setiap zaman itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Ya, jangan kita merasa tantangan anak zaman sekarang ustazah lebih besar lagi. Ingat, orang tua kita dulu juga punya tantangan. Tapi orang tua kita bedanya sama kita ibu-ibu. Kalau dulu orang tua kita ya banyak qiyamul lailnya, banyak sholat malamnya, banyak berdoa untuk anak keturunannya. Kalau kita zaman sekarang banyak nyekrol HP-nya. Iya enggak? Banyak menghabiskan waktu kita di sosial media. Ya, jadi kalau kita bilang ke anak-anak, "Nak, jangan banyak-banyak melihat layar HP." Kitanya sendiri banyak melihat layar HP. Ya. Katakan kepada diri kita apa ya yang membedakan antara kita dan orang tua kita zaman dahulu. Oh, orang tua kita zaman dahulu itu mereka itu sibuk kalau Senin Kamis puasa. Ya. Kalau ditanya, "Untuk apa, Bu, puasa Senin Kamis?" Mereka jawab apa? Mereka jawab apa? Apa Mbak? Tirak anak katanya. Apa? Katanya prihatin ke anak. Prihatin ke anak. Nah kita nih zaman sekarang ibu-ibu Senin Kamis bukannya puasa kulineran. Ya. Kan beda tuh. Ya antara kita dengan orang tua kita zaman dahulu. Ya. Kemudian orang tua kita zaman dahulu, masya Allah, mereka itu luar biasa loh, mendidik adab pada diri anak-anak. Nah, kalau gurumu nak berkata apapun di sekolah, hormati gurumu, muliakan gurumu, ya kan? Kita zaman now nih, orang tua zaman now, anak kita ya ditegur oleh gurunya, apa yang kita lakukan ibu-ibu? Lapor ke polisi ya. Di mana kita mau mendidik anak kita dengan adab?
Padahal adab ini adalah sesuatu yang penting bagi anak-anak kita. Maka ajarkan adab sebelum ilmu. Saya sering berkata kepada anak-anak saya berkata begini kepada anak-anak putri saya. Nak, Umi sama Abi itu ya, ketika memberikan kesempatan kepada kalian menuntut ilmu di luar, maka belajarlah adab dari guru-gurumu. Karena anak-anak kami belajarnya dua, online dan offline. Kalau online, biasanya dengan para syekho di Timur Tengah itu kan hanya mendengar suara saja. Walaupun memang ada adab yang mereka dapatkan, tapi tidak lebih dari ketika mereka datang menuntut ilmu dengan guru-guru yang offline. Maka saya sering mengingatkan kepada mereka, nah ingat ya, kalian datang menuntut ilmu, perhatikan adab yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Perhatikan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Dan ketika mereka pulang, saya pun bertanya kepada mereka apa yang terjadi di sekolah. Apakah kalian menjadi anak-anak yang beradab, terutama anak-anak putri? Ya, atau kalian hanya sekedar menulis ya ilmu, kemudian pulang sudah selesai. Ingat teman-teman, bahwa suatu hari kelak, di mana anak-anak kita sudah semakin dewasa, di mana anak-anak kita kelak menjadi seorang ibu, maka adab ini diperlukan untuk mereka setiap saat. Ya, jadi penting bagi kita setiap orang tua untuk mendidik anak zaman sekarang, berikan teladan-teladan yang baik kepada anak-anak kita dengan adab yang baik. Ketika kita bertemu dengan teman kita, ya kita sampaikan salam kepada teman kita, anak kita akan meniru. Ya, Masya Allah, kemarin ya, ketika kami pulang dari Jakarta, ya, di antara putri kami bilang ke saya, Bi, terima kasih, jazakumallahu khaira sudah mengajak saya dan adik ke Jakarta. Apa kata mereka? Kata mereka, saya bisa belajar dari bagaimana Umi bertemu dengan jamaah, bagaimana ketika berinteraksi dengan ketua panitia, mereka bisa belajar. Maka pondasi di dalam Islam yang harus dikuatkan adalah teladan dari kita sebagai orang tuanya. Apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita dari bentuk teladan-teladan yang baik. Ibu-ibu, kalau kita sudah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, maka sungguh Allah akan berikan kepada anak-anak kita anak-anak yang memiliki adab yang baik. Tapi kalau kita saja nggak beradab kepada sesama teman kita, kita kurang beradab kepada orang yang lebih mulia, kepada orang yang lebih berilmu, maka jangan banyak kita berharap kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab. Ya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau kita pengen punya anak-anak yang salihah, kalau kita ingin punya anak-anak yang berbakti kepada kita, maka berikanlah keteladanan yang baik kepada anak-anak kita sebelum kita banyak menuntut sesuatu kepada anak-anak kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan untuk sesi yang selanjutnya kita belajar banyak nanti insyaallah dari Bunda Cinta. Baik, terima kasih Ustazah Aziza ya, informasi dan penyampaian materinya pada pagi hari ini mudah-mudahan tersampaikan dengan baik ke teman-teman semuanya yang hadir. Selanjutnya kita lanjutkan kembali perbincangan kami dengan pemateri kedua. Ada Ibu Sinta SPD MSI MH. Ini kita akrabnya, kita sapa Bunda Cinta gitu ya. Ini pasti yang di Jogja sudah pada tahu gitu ya. Artisnya Jogja ya. Masya Allah, artis bagi suaminya. Oke, baik. Untuk pendidikan dari Bunda Cinta sendiri adalah pembuka 1 di Pendidikan Sains di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian untuk S2-nya di Sains di Institut Teknologi Bandung (ITB). Kemudian Pramasya Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian untuk S2-nya ini di Sains Psikologi jurusan Psikologi Pendidikan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lulusan sebagai lulusan terbaik dengan predikat kumlaude dan juga nilai IPK tertinggi, dan saat ini sedang menempuh program S3 Psikologi. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi.
Semangat belajarnya tinggi, saya juga baca tingginya gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga kita bisa ketularan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya ya, karena memang dari ajaran Rasulullah sendiri juga ketika kita mencari ilmu itu adalah salah satu hal utamanya ketika kita hidup sebagai mereka. Baik, kemudian pekerjaan dari Bunda Cinta sendiri ini adalah sebagai dosen psikologi di beberapa perguruan tinggi Yogyakarta, kemudian juga sebagai konsultan, sebagai trainer dan juga narasumber di bidang psikologi dan juga pendidikan di berbagai instansi, perusahaan dan juga sekolah-sekolah. Kemudian juga sebagai owner dan juga direktur di Bunda Cinta Psikologi Center Yogyakarta, dan juga ini sebagai penulis buku psikologi, artikel pendidikan dan sains di beberapa surat Sinta Bunda Cinta, SHINTA. Saya kita langsung akan dengarkan materi dari Bunda Cinta terkait dengan tantangan mendidik remaja SMA. Silakan kepada Bunda Cinta. Dan terima kasih. Ini kan Siap. sip, Oke. sudah saya ikuti follow langsung. Follow IG. Oke. Terima kasih. Kita mulai, ibu-ibu semuanya. Pagi ini kita nggak usah bicara yang berat-berat ya. Kita nggak usah ngomongin gas melon. Kita ngomongin yang dekat dengan diri kita aja, diri kita dan anak-anak kita. Kita bahas yang ringan-ringan saja, tidak perlu yang berat-berat. Karena saya lihat nampaknya hidup ibu-ibu. Masya Allah. Oke, kita mulai. Ustazah Aziza yang saya hormati, teman-teman panitia, Mbak Aya, dan tamu-tamu kehormatan kita, ibu-ibu, mbak-mbak yang punya semangat belajar luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu semuanya, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pagi hari ini selain rasa syukur yang mendalam kehadiratnya kepada Sang Khalik, Sang Pemilik hidup, Sang Pemberi rezeki. Hari ini kita mendapat kesempatan luar biasa untuk bisa bersama-sama hadir di acara ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Kalau tadi udah jawab dari Ustazah Aziza, jawabannya Alhamdulillah sehat. Kalau dengan Bunda Cinta dilengkapi lagi jawabannya, karena Bunda Cinta dari psikologi, jadi Alhamdulillah sehat, waras. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi ternyata tuh bukan cuma karena kita seringnya salah mengartikan sehat, kita bilang Alhamdulillah sehat. Sehatnya itu menurut kita kirain tuh gak sakit kepala, gak sakit gigi gitu ya, gak flu, itu sehat badannya. Nah, bagaimana lalu kita bisa melengkapi konsep sehatnya itu jiwa dan raga. Jadi hadir di sini bukan cuma badannya yang sehat sampai di sini, tapi juga pikirannya, hatinya kita waras semuanya ya. Kadang-kadang karena ibu-ibu sekarang ini kita rentan ya terhadap gangguan-gangguan kesehatan psikis. Iya, makanya Rasulullah tuh minta perlindungan agar dijauhkan dari yang depresi. Ya betul gitu ya. Ini laporan sekedar info dari saya ya Bu ya. Antrian di rumah sakit Gracia itu Ya Allah, jauhkan sudah penuh gitu ya. Makanya jauhkanlah kita semua dari yang seperti itu. Terutama dari masalah-masalah kita, status kita sebagai orang tua, sebagai ibu, gitu ya. Tadi sudah banyak diberikan oleh Ustazah, sekarang ditambah sedikit dari Bunda Cinta. Saya masih sangat miskin ilmu, saya sangat beda dengan Ustazah Aziza yang ilmu agamanya sangat banyak, padat dan lain sebagainya. Tapi justru karena berbeda, makanya saya di sini, gitu ya. Kalau sama, nggak seru nanti ya. Saya masih minim ilmu agamanya, kebetulan latar belakang saya di psikologi, jadi mudah-mudahan kita saling
melengkapi. Yang sudah sering bertemu saya semoga tidak bosan ketemu saya lagi. Bagi yang belum pernah bertemu saya, salam kenal dari saya. Nama saya singkat saja, nama saya Sinta, SHINTA. Bisa dipanggil Mbak Sinta atau Bu Sinta. Tapi 15 tahun belakangan terakhir ini saya banyak dipanggil dengan sebutan Bunda Cinta. Awalnya hanya plesetan dari nama saya Sinta jadi Cinta biar gampang diingat. Tapi sebenarnya dibalik itu tujuan lainnya adalah value-nya saya ingin siapapun yang bertemu dengan saya tuh akan saling tertulari energi cinta. Pagi ini saya akan berbagi cinta ya untuk ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Ibu-ibu, saya mohon izin berdiri ya. Cinta itu modal utama kita, terutama ketika kita sebagai orang tua. Apa jadinya kita akan menjalankan tugas utama kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua, kalau kita tidak cinta pada anak-anak kita. Jadi konsep dasarnya di dunia parenting itu ya, dunia psikologi anak. Pagi ini kita akan khusus tentang psikologi remaja. Itu konsep dasarnya adalah cinta. Ya, ibu-ibu semua tentu cinta pada putra putrinya. Cinta, alhamdulillah. Namun sayangnya masih banyak di antara kita, mungkin termasuk saya juga, yang sering keliru menginterpretasikan cinta terhadap anak kita itu dengan sikap-sikap kita yang keliru. Misalnya, masih banyak di antara kita yang setiap hari bawaannya pengennya marah sama anak, pengennya emosi sama anak, apalagi kalau dia ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, gitu kan? Padahal katanya kita cinta sama anak kita. Ada ibu-ibu yang bilang gini, ya justru karena saking cintanya tuh sama anak, jadi bawaannya mau marah aja gitu ya. Nah, saya berusaha menjadi fair, berusaha untuk menjadi tidak berat sebelah. Kalau pagi ini saya mengisi acara di depan ibu-ibu, ya posisinya saya juga sebagai ibu. Tapi di sepanjang hari pekerjaan saya, Senin sampai Jumat sampai Sabtu, setiap hari kan saya keliling mengisi sebagai dosen di kampus-kampus atau mengisi motivasi di sekolah-sekolah. Berarti yang saya hadapi adalah anak-anak. Coba sekali-sekali posisikan kita ketika kita sebagai anak. Jadi kalau pertanyaan saya buat ibu-ibu, biasanya pertanyaan umumnya begini, ibu-ibu cinta sama anaknya? Cinta, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, adakah ibu-ibu di sini yang putra-putrinya usia remaja, usia sekolah, yang dalam 1 bulan ini belum marah sama anaknya? Oke. Gak bisa loh, gak mungkin loh ibu-ibu sebulan gak marah gitu ya. Padahal tadi katanya 1 menit yang lalu ibu-ibu cinta. Atau pertanyaannya saya balik, seandainya peserta kali ini adalah putra-putri ibu-ibu semuanya. Halo anak-anak semuanya. Hai, salam kenal anak-anak, saya Bunda Cinta. Anak-anak, Bunda Cinta hari ini akan memberikan motivasi rajin belajar kepada kalian semua untuk bisa menggapai sukses nanti di hari dunia akhirat. Sebelum itu, Bunda Cinta ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Tolong ya nak ya, dijawab dengan jujur. Tolong sebutkan 1 kata saja yang kalian paling langsung teringat kalau Bunda Cinta bertanya, kalau di rumah gimana sih sifat ibu? Ini kira-kira kita membayangkan anak kita ini akan menjawab apa nih? 1 kata saja. Ibuku. Ibuku kalah. Ini ibuku. Suka marah. Ini kajian sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? 11 tahun kajian Hui Muslimah ya, Umahat Jogja, yang katanya tiap Kamis pada rajin ikut datang kajian. Ternyata masih membayangkan putra-putrinya jawaban pertama ketika saya tanya adalah ibuku galak, ibuku bawel, dan lain sebagainya. Hanya mungkin sedikit yang bisa yakin anaknya akan menjawab ibuku baik, ibuku hebat, ibuku orang paling sabar sedunia.
Oke. Jadi sebenarnya pagi ini ketika kita bisa tertawa-tawa, kemungkinan besar kita sedang mentertawakan. Yuk ibu-ibu, kita sama-sama belajar. Harapan saya tuh begini. Yang namanya belajar agama, setiap Kamis ibu-ibu berkumpul minta tolong belajar agamanya bukan cuma sekedar hafalan, tahu ayat, ibadahnya kenceng, gitu ya. Bagus itu, keren. Masya Allah, ibu-ibu yang rajin mau hijrah dan lain sebagainya. Tapi saya minta tolong dari hal yang kita lakukan itu, rajin datang kajian dan lain sebagainya, minta tolong ada aplikasinya. Aplikasi yang paling mudah terlihat adalah ketika kita menjalankan status kita sebagai ibu, sebagai istri, agar nggak sia-sia nih ilmu kita datang ke kajian, banyak ngerti ayat-ayat, hadis-hadis, tapi di rumah masih nggak sabaran sama suami, masih suka emosi sama anak. Nah, ini PR tadi kita. Tarik nafas yang panjang, kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Jadi yang namanya ngaji itu bukan cuma sekedar kita tahu di Al-Quran begini, di hadis begini, diamalkan gitu ya. Ibu-ibu semuanya, ini bukan hal yang mudah. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Agar anak-anak dan suami kita bisa merasakan berkahnya, bisa merasakan manfaatnya. Oh, ibunya tuh rajin kajian, di rumah jadi makin baik sama suami sama anak. Jadi kalau ibu-ibu habis ketemu Bunda Cinta Good Parenting itu biasanya memang nanti di rumah jadi baik sama anaknya. Tapi ya itu sayangnya nggak bertahan lama gitu ya. Tahu, oh jadi ibu tuh harus begini. Itu dilaksanakan tapi cuma 2-3 hari gitu ya. Misalnya kembali lagi ke selera asalnya. Jangan sampai dalam hati suami, dalam hati anak itu berkata, oh katanya suka ikut kajian, tapi kok sama anak begini, sama suami. Kita PR sama-sama ya, ibu-ibu belajar sama-sama bahwa sekali lagi menjadi orang tua yang baik itu tidak mudah. Tetapi begini, anak-anak itu tidak bisa memilih akan lahir dari orang tua seperti apa. Tapi mestinya sebagai orang tua kita dapat memilih menjadi orang tua seperti apa. Gitu kan? Coba kalau pertanyaannya saya balik ke anak-anak. Kalau saya tanya sama ibu-ibu semua, ibu-ibu tuh kepengen punya anak khususnya remaja yang seperti apa sih? Yuk jawab sama-sama. Ibu-ibu kepengen punya anak-anak yang seperti apa? Soleh, solehah, berbakti, nurut, rajin, pinter, taat beragama, tertib, disiplin, nurut orang tua, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Ternyata banyak sih permintaannya. Coba bayangkan kalau saya pertanyaannya ini tadi saya balik ke anak-anak. Anak-anak, kepengen punya orang tua yang seperti apa? Anak-anak tuh pada umumnya bilang pengen punya orang tua yang baik, pengen punya orang tua yang sabar, pengen punya orang tua yang nurutin kemauanku, gak marah-marah. Berarti bentrok ini kan di tengah jalannya. Orang tuanya pengen punya anak yang nurut, anaknya kepengen punya orang tua yang nurut sama dia. Tapi bagaimanapun tugas menjadi ibu ini adalah tugas yang mulia, yang kalau kita sudah terlanjur jadi ibu tidak bisa kita berhenti untuk mengundurkan diri. Ya, sekali jadi ibu ya selamanya jadi ibu. Ustazah Aziza kalau ada undangan ceramah ke seluruh Indonesia, kalau pas lagi badannya capek, kita boleh istirahat sebentar untuk tidak memenuhi. Ibu-ibu yang capek kerja di kantor boleh resign dari pekerjaannya. Ibu-ibu yang punya usaha dagangan macam-macam gini, suatu hari capek, pegel, istirahat dulu, nggak dagang boleh. Tapi ibu-ibu yang capek jadi ibu,
sudah tidak ada kesempatan untuk resign atau mengundurkan diri, ya kan? Sekali jadi ibu, selamanya jadi ibu. Nah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita ya, Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu ya. Bisa menjadi seorang ayah atau seorang ibu itu adalah sebuah karunia. Tapi bisa menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang keren dan luar biasa itu adalah sebuah pilihan. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Mau jadi orang tua yang seperti apa? Ternyata pilihan kita itu nanti sangat berkorelasi dengan apa tujuan kita. Makanya tadi saya tanya, tujuan ibu-ibu kepengen punya anak yang seperti apa? Nah, tujuan itu akan mempengaruhi sikap kita. Maksudnya gimana Bunda Cinta? Jadi begini, kalau ibu-ibu ingin punya anak-anak yang baik, maka syarat utamanya adalah ibunya dulu yang harus baik. Kalau ibu-ibu ingin punya anak-anak yang luar biasa, maka ibunya dulu yang harus istimewa. Siapa dia ibu yang istimewa? Ibu yang istimewa, ibu yang luar biasa itu bukan ibu yang jabatannya tinggi, gelarnya paling panjang, warisannya banyak, bukan. Tapi ibu yang mau belajar memahami apa karakter putra-putrinya. Ini pelajaran yang menurut saya paling tidak mudah di dunia psikologi anak, gitu ya. Jadi kalau belajar itu harapan saya kita bisa berimbang. Dari sisi agamanya juga, oh kita tahu Rasul mengajarkan begini. Tapi dari sisi perkembangan psikologi anaknya juga kita tahu, oh bahwa anak-anak tuh seperti ini tuh tantangannya luar biasa. Jadi bicara tentang psikologi anak, psikologi remaja itu sebenarnya bukan bicara tentang si remajanya, tapi bicara tentang kitanya. Kenapa Bu? Karena kalau kita memposisikan anak kita sesuai dengan harapan kita seperti saat kita remaja dulu, maka disinilah awal mula timbulnya konflik antara kita dengan anak-anak. Ya, tadi Ustazah mengatakan bahwa waktu kita masih kecil, kita masih remaja, orang tua kita juga punya tantangan. Iya. Tantangannya beda dengan kita sekarang, gitu kan? Karena zamannya berbeda. Coba sekarang saya mengajak ibu-ibu semua untuk ingat ketika ibu-ibu usia 15-16 tahunan dulu. Apa yang dulu kita lakukan? Usia kita 16-17 tahun itu saat kita masih remaja. Nah, jadi antara kita dulu pengennya apa tuh setiap hari rasanya di sini? Pengennya main. Terus suka sebel kalau orang tua tuh sukanya larang-larang, nyeramahin dan lain sebagainya gitu ya. Nah sekarang, tapi dulu kita tuh banyaknya apa? Kalau saya tuh banyaknya dulu nurut ya. Kebetulan saya alhamdulillah jadi anak nurut. Kenapa? Karena saya kebetulan ya, mungkin Allah kasih satu sisi kekurangan, tapi justru kekurangan itu yang bikin saya jadi nurut. Saya lahir dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, ya. Saya anak pertama, jadi sejak kecil sudah diminta untuk mengerti keadaan. Adik saya 4. Bapak ibu saya tidak sekolah tinggi ya, ibu hanya lulusan SMP. Tapi bapak ibu selalu berkata, kita ini orang tidak punya, makanya kalian harus rajin belajar supaya nanti bisa makannya nggak kayak gini terus, cuma kerupuk aja terus, tempe tahu. Kamu kalau makan enak tuh rajin belajar. Dan saya nurut, nggak ada penolakan. Karena dalam hati saya tuh bosen hidup miskin, nggak enak, nggak punya apa-apa. Nah saya taunya, kata ibu saya kalau mau hidup enak nanti ya sekarang harus rajin belajar. Salah satu cara hidup enak, rajin belajar supaya dapat beasiswa, supaya kamu bisa sekolah tinggi, gitu ya. Itu karena dulu, jadi bagi saya dulu kemiskinan justru mengantarkan saya untuk menjadi anak yang penurut, gak neko-neko. Pulang sekolah, ya pulang, gak ada keinginan untuk main, ya gimana mau main, gak punya uang, gitu kan. Ya gak bisa nongkrong-nongkrong. Alhamdulillah justru ada perasaan-perasaan sakit hati dengan teman. Saya tidak pernah diundang untuk ulang tahun teman, misalnya gitu. Ya gak pernah, karena gak punya baju yang pantas, nggak bakalan bisa beli kado. Tapi ternyata di satu sisi sekarang saya baru menyadari, oh justru itu saya diselamatkan gitu ya dari pergaulan remaja yang macam-macam itu. Tapi lalu sekarang ketika kita jadi orang tua,
Bisakah kita lalu menyamakan posisi kita yang dulu itu dengan kita saat ini? Tidak bisa. Ciri anak remaja adalah anak-anak itu tidak senang jika orang tuanya bolak-balik menceritakan tentang masa lalu kita. Ciri anak remaja adalah mereka senang sekali jika diceritakan tentang indahnya masa depan. Jadi secara psikologis anak-anak remaja itu tidak senang jika kita bolak-balik cerita tentang masa lalu. Sudah tidak apa ya, kalau anak sekarang bilang tuh tidak apple to apple gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk bilang dulu ibu itu kalau pulang sekolah itu disuruh angkat jemuran dulu loh. Jam 2, jam 3 itu angkat jemuran. Ya, kalau anak sekarang boro-boro angkat jemuran, urusan tentang dirinya sendiri saja harus diingatkan bolak-balik, kapan dia harus mandi, kapan dia makan, kapan dia sholat, gitu kan? Jadi tidak bisa kita memaksa dia untuk sering-sering bilang dulu. Ibu-ibu kalau mau bicara tentang masa lalu, bicaralah dengan sesama orang masa lalu. Siapa dia orang masa lalu? Ini loh, sebelahnya ibu-ibu ini. Sebelah kanan kiri kita ini sesama orang masa lalu. Orang-orang seperti kita ini senang sekali bicara tentang masa lalu. Apalagi coba tepuk pundak temannya bilang gini, dulu. Cocok itu, temennya juga bilang, sama. Dulu aku tuh kalau sekolah jalan kaki loh 2 kilo, 3 bodoh. Itu sesama orang masa lalu. Tapi kalau anak sekarang nggak cocok digituin, ini anak nggak senang jika kita bolak-balik cerita tentang masa lalu, apalagi kalau hanya sekedar menjual penderitaan. Dek, dulu mama itu waktu sekolah itu jalan kaki loh, Dek, 3 kilo. Kata anak saya, lah kok mau? Aku ya pilih nggak sekolah, katanya. Iya kan, anak sekarang gitu. Mereka nggak bisa kita ajak untuk dulu menyelami penderitaan kita, perjuangan kita. Cukuplah mereka tahu garis besarnya aja, gitu ya. Misalnya kalau saya tahu ya tahu dulu mama tuh nggak punya apa-apa. Dia malah suka bilang gini, berarti alhamdulillah ya rezekiku sekarang ya, gitu. Bisa punya apa gitu. Nah, jadi bagaimana kita punya pemahaman dulu Bapak Ibu, Ibu-ibu bahwa kita ini hidup di zaman yang berbeda dengan anak-anak kita. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah bukan si anaknya, tetapi diri kitanya dulu. Kalau ingin punya anak-anak yang soleh, soleha, maka bapak ibunya dulu yang harus soleh, soleha. Ini konsep dasar. Kita nggak bisa nyuruh anak kita untuk rajin menghafal Quran kalau kita sendiri saja sudah lama tidak buka Quran. Kita tidak bisa nyuruh anak kita untuk sholat tepat waktu, on time, sementara kita sendiri saja masih suka menunda-nunda. Kelihatannya ibunya tuh ingin anaknya tuh jangan sampai masuk neraka. Misalnya kita sambil masak, Dek, sudah zuhur nih loh Dek, gak cepat adzan itu, gak cepat ayo sholat. Bagus kan tujuannya kan? Anaknya supaya segera sholat tepat waktu. Begitu anaknya ngebalik, anaknya bilang, ibu udah sholat. Ibunya bilang, ntar dulu ini belum selesai masaknya. Itu konsep dasar. Bagaimana lalu anak mau bergerak kalau ternyata kita yang nyuruh saja belum melakukannya. Kita sudah baik saja, kadang-kadang anak-anak masih belum tentu sesuai harapan. Iya ibu-ibu? Bersyukurlah Ustazah kalau punya anak itu 2 perempuan yang manis-manis, yang nurut, mau diajak pergi dakwah ke Jakarta, itu bagi saya rezeki luar biasa tuh seperti itu ya. Tapi minta tolong ibu-ibu yang mungkin putra-putrinya, termasuk saya juga yang mungkin belum sesoleha putra-putrinya Ustazah, tolong jangan patah semangat. Bicara tentang psikologi anak itu harus benar-benar bicara tentang kenapa Allah kasih ini buatku. Tadi kan di depan Ustazah tuh bilang begini, bahwa pasti Allah itu akan memberi yang terbaik untuk kita, ya kan?
Nah, kadang kita itu masih belum punya kemampuan untuk mencerna. Kenapa Allah kasih anak yang modelnya seperti ini buat kita? Ini kemampuan iman kita kadang nggak nyampe ke situ. Yang bergerak ini kemampuan buta melihat indahnya karunia-nya orang lain. Jadi misalnya kita berpikir pendek. Kalau tadi mendengar cerita ustazah misalnya gitu, lalu dalam hati bilang gini, ya Allah, solehah banget ya putri-putrinya, ya Allah kenapa sih anakku gini banget ya? Ya Allah kenapa sih tetanggaku anaknya pada nurut-nurut semuanya, ya Allah kenapa ya aku gini banget? Hati-hati, itu bisikan setan untuk bisa mengatakan ke kita tuh bahwa Allah tuh gak sayang sama kita. Tarik nafas yang panjang, kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Bicara tentang psikologi anak itu erat kaitannya dengan yang namanya kemampuan bersyukur. Jeleknya kita, penyakitnya kita itu ibu-ibu, kalau minta sama Allah, udah minta ya, begitu udah dikasih, lupa sama yang diminta, tapi yang diingat sama yang belum dikasihnya. Misalnya, dulu kita bermimpinya gini, ya Allah berilah aku keturunan, ya Allah aku dikasih anak, ya Allah. Saya mengalami itu karena saya sempat lama gak punya anak. Ya Allah kasih aku anak, tolong ya Allah, beri aku keturunan, beri aku kesempatan untuk hamil ya Allah. Nah begitu kita udah hamil, lalu banyak di antara kita yang lupa sama karunia yang sudah dikasih Allah ini, lalu kita minta lagi yang lain setelah melihat nikmatnya anaknya orang lain. Lalu kita bilang gini, ya Allah anaknya orang lain kok iso, yaudah manut-manut, ngono kuwi ya. Koyo anakku ki, ya Allah, piye to carane itu punya anak yang, nak, mandi nak, siap bu. Nak, sholat nak, oke, langsung sholat. Nak, ayo belajar, siap, langsung belajar. Nah, kok anakku gak kayak gitu ya Allah? Kita sering lupa tuh, padahal Allah sudah kasih kan di Quran surat Al-Baqarah itu ayat berapa ya? 286 ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan. Jadi kalau udah bicara tentang psikologi anak itu saya berapi-api. Kenapa? Karena banyak sekali pasien ibu-ibu yang datang ke saya karena merasa gagal sebagai ibu. Karena anaknya usia remaja, itu ibunya lalu, ya Allah, kok aku gini banget ya, punya anak gini banget. Percaya Bu, kemarin tanggal 23 Desember, yang notabene sehari sebelumnya tanggal 22 ya, tanggal 23 ada seorang ibu datang pada saya konsultasi. Konsultasinya, ibunya nangis-nangis mengatakan apa? Saya gagal sebagai ibu. Kenapa Bu? Ya Allah, saya punya anak tiga-tiganya tidak ada yang mengucapkan selamat hari ibu. Masya Allah. Terus saya tanya, anaknya usia berapa Bu? Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Laki atau perempuan Bu? Kebetulan anak saya tiga-tiganya laki-laki. Gemes saya. Gemesnya apa? Ternyata ada ibu-ibu yang hatinya baper. Hanya gara-gara 3 anaknya tidak mengucapkan selamat hari ibu. Lalu dia melihat di postingan sosmed orang lain, teman-temannya pada posting di story, di Instagram, di WA, anaknya pada ngucapin selamat hari ibu. Ada yang ngasih kado ucapan, ada yang ngasih bunga ke ibunya gitu kan. Jadi si ibu ini merasa bahwa aku gagal ya jadi ibu, gimana aku udah cinta. Ya ampun, saya tanya, Bu, mohon maaf, anaknya pada rajin sholat? Alhamdulillah sih Bu, anak saya tuh kalau sholat pada ini tertib, kebetulan rumah juga dekat masjid, 3 anak laki-laki rajin ke masjid. Nah, itu satu. Yang berikutnya, Bu, anak-anak kalau makan rewel enggak? Alhamdulillah enggak rewel, sukanya pokoknya apa aja dimakan. Terus kalau habis makan gimana Bu? Alhamdulillah anak saya terbiasa habis makan pada cuci piring masing-masing. Kata saya, Bu, itu rezeki karunia luar biasa. Jadi ternyata penyakit kita ibu-ibu ini gitu. Ketika sudah dapat satu karunia, ini gampang sekali terdistract atau lupa
hanya gara-gara melihat nikmatnya orang lain yang ternyata mungkin ini sebenarnya tidak penting buat kita. Tarik nafas yang panjang, kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu ya ibu-ibu semuanya ya. Jadi bicara tentang remaja, tolong kita berada sebagai posisi menghadapi remaja zaman now, bukan saat seperti waktu kita remaja dulu. Tidak bisa anak kita bawa ke waktu kita remaja, waktu kita umur 16-17 tahun. Itu berapa tahun yang lalu? Ya, ini tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 13. 4 hari yang lalu, tanggal 9, saya genap berusia 50 tahun. Alhamdulillah, 50 tahun. Saya berarti umur 17-nya sekitar 33 tahun yang lalu. Saya umur 17, waktu itu saya memutuskan berhijab pas saya menjelang umur 17. Waktu itu ingat sekali perjuangan memakai jilbab pertama kali, belum ada teman-teman yang pakai jilbab. Di sekolah saya dilihatin orang, dilihatin guru-guru, itu beneran sumpah pakai jilbab. Gitu. Selama satu sekolah belum ada yang pakai jilbab. Saya ikut demo ke dinas pendidikan karena ijazahnya harus kupingnya kelihatan. Zaman dulu begitu-gitu ya. 33 tahun yang lalu, saya tidak bisa mengajak anak-anak saya untuk memahami posisi remaja kita di 33 tahun yang lalu. Selama 30-an tahun itu banyak sekali perkembangan zaman yang terjadi. Gitu kan? Jadi pelajaran pertama kita dalam mendidik remaja zaman now adalah sadari sepenuhnya bahwa zaman kita berbeda dengan anak-anak kita. Jangankan dengan anak-anak, kita berbeda pandangan sedikit dengan suami saja yang umurnya cuma beda sedikit sama kita 3-4 tahun gitu. Kadang-kadang kita suka merasa ini orang kok gak nyambung banget ya sama aku. Itu padahal cuma kita selisih sedikit, gitu kan ya? Iya apa iya? Apalagi dengan anak yang gapnya itu 30-an tahun, 25 tahun dan lain sebagainya. Kayaknya kapan-kapan kita bikin lagi sesi seperti ini, tapi yang khusus tentang dinamika dengan pasangan deh. Kayaknya kelihatan dari wajah-wajah itu banyak yang memendam. Karena justru orang yang paling sering berdebat dengan kita, orang yang paling sering berantem dengan kita itu adalah dia itu, ya. Kapan-kapan nanti kita bikin lagi untuk tema kita. Gitu. Jadi sekali lagi, bagaimana kita mau punya anak-anak yang baik, kitanya dulu harus baik. Kita mau punya anak yang soleh-soleha, kitanya dulu yang harus soleh-soleha. Oke, kita masuk ke sesi psikologi. Dalam psikologi ada pola-pola asuh yang ditawarkan dalam pengasuhan anak. Secara umum, parenting psikologi anak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang selalu kalimat awalnya itu kata-katanya begini. Pokoknya kudune, gitu ya, ibu nggak mau tahu. Pokoknya kamu nggak boleh lagi ikut les futsal. Ini udah kelas 9 ya kamu. Harus ikut les matematika. Pokoknya Bapak, Ibu, Abi, Umi mengingatkan kamu udah kelas 12, tahun depan cari kampus, nih tahun ini cari kampus, ayo sekarang les mata pelajaran. Itu pokoknya. Apakah yang terjadi dengan pola asuh otoriter? Anak-anak kelihatannya akan menjadi anak-anak penurut, manut, tapi ternyata di satu sisi dia sedang menyusun strategi. Bagaimana kira-kira pembalasan pun nanti pada orang tua? Yang sekarang orang tuanya sering bilang pokoknya kudu nih, maka jangan kaget ketika suatu hari nanti anak ini akan balik mengatakan kepada orang tuanya, pokoknya aku minta motor baru. Pokoknya, gitu ya konsepnya. Tadi kata Ustazah, kita itu konsepnya adalah keteladanan.
Jadi apa yang dilakukan orang tua itu nanti yang akan ditangkap anak. Jadi kalau orang tuanya sering bilang pokoknya, maka anaknya juga akan belajar menyerap itu. Ini saya tidak akan mengatakan mana yang baik di antara keempat ini. Silakan ibu-ibu nanti memilih sendiri sesuai dengan dirinya dan anaknya. Yang kedua adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif itu kebalikannya otoriter. Permisif itu adalah orang tua yang selalu, ya Umi, aku mau ganti HP. Boleh. Umi, ini aku sepatunya udah jelek, masa warna ini terus? Ya, ganti, ayo beli. Itu permisif namanya. Ada orang yang melakukan permisif itu karena salah satu bentuk pembalasan dendam terhadap masa remajanya yang penuh penderitaan itu tadi. Kata, saya tidak mengatakan ini baik atau buruk, semua kembali kepada kondisi kita masing-masing. Di satu sisi kadang-kadang saya menggunakan pola ini untuk saya ketika saya ingat dulu saya ketika remaja sakit hati banget kalau satu ini tidak terpenuhi gitu misalnya. Jadi si permisif itu tiba-tiba kadang-kadang sering hadir. Misalnya, Mama aku mau les bahasa Inggris boleh nggak? Itu di satu sisi langsung tiba-tiba teringat di sini, Bu. Ya Allah, dulu waktu kelas 2 SMA sedih banget aku nggak bisa ikut les bahasa Inggris karena nggak punya uang. Ya Allah, sedih banget sih lihat teman-teman pada ngomongin nanti sore ada kenaikan tingkat di les bahasa Inggrisnya. Saya nggak punya uang, boro-boro untuk les bahasa Inggris, untuk makan aja keluarga kami susah. Jadi ketika saat ini anak saya bilang, Mama aku pengen les bahasa Inggris, iya boleh. Itu sedikit banyak kenangan masa lalu terbawa sekarang. Ya, batasan-batasannya seperti apa? Tidak bisa dikatakan 100% permisif itu juga baik, karena ada hal-hal yang harusnya tidak semua keinginan anak itu kita penuhi, gitu kan? Oke, kita lanjut dulu. Yang berikutnya adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ya seperti negara demokratis. Negara demokratis itu artinya semua warga negara atau semua penyelenggara pemerintah itu punya hak yang sama untuk saling mengungkapkan pendapat, untuk saling mengisi satu sama lain. Itu demokratis. Dan yang terakhir adalah pola asuh mengabaikan. Pola asuh yang karep-karepnya terserah, mau les sembarang, mau enggak ya sembarang, mau nggak peduli, itu pola asuh. Harapan saya sih kita tidak yang nomor 4 gitu ya. Sekarang kita fokus saja ke yang nomor 1, 2, 3. Kira-kira ibu-ibu akan mengambil sikap yang manakah di antara ketiga ini? Harapannya ibu-ibu bisa memilih kapan saatnya jadi otoriter, kapan saatnya kita permisif, kapan saatnya kita demokratis. Berdasarkan apa Bunda Cinta? Berdasarkan kepribadian karakter anak masing-masing. Jadi tadi di depan saya katakan, saya tidak bisa mengatakan bahwa otoriter itu jelek, tidak bisa. Kenapa? Karena banyak juga di antara kita ini yang sekarang jadi orang, jadi pribadi seperti sekarang karena pola asuh otoriter orang tua kita. Ya kan? Tidak bisa dipungkiri kita sekarang jadi orang yang disiplin ini karena dulu bapak ibu kita segitunya mendisiplinkan kita. Ya, begitupun dengan permisif. Tidak selalu permisif itu jelek, karena ada juga hal-hal yang anak tuh gembiranya luar biasa ketika permintaannya dituruti orang tua. Jadi kemampuan belajar menjadi ibu yang baik itu adalah bagaimana kemampuan memahami karakter anak-anak kita. Ukurannya, tolong tidak menggunakan kepribadian ukuran anaknya orang lain. Tadi kan saya katakan, ibu-ibu tuh seringnya bermimpi, enak banget ya punya anak seperti anak tetanggaku itu. Nah, mandi nak, siap. Dek, belajar dek, oke. Dek, ayo sholat, ini udah siap, gitu kan? Saya tanya coba, bagi sebagian ibu-ibu mungkin dapat rezeki seperti itu. Tapi bagi sebagian yang lain, seru nggak tuh punya anak seperti itu? Seru nggak punya anak yang apa-apa tinggal bilang siap? Oke. Nggak seru. Bagi sebagian ibu-ibu yang seru itu adalah ya kalau punya anak kita bilang begini, nah mandi nak. Dek ayo belajar sih. Dek sholat loh 10 menit.
Yang sabar toh Ma, ibunya yang disuruh sabar. Itu yang seru bagi sebagian ibu-ibu. Semua tergantung sikapnya anaknya itu tadi. Saya mengatakan bahwa kembali ke surat Al-Baqarah tadi 286, bahwa berarti hanya ibu-ibu yang istimewalah yang dikasih karunia anak-anak dengan karakter istimewa. Hanya ibu-ibu yang luar biasa yang dikasih karakter anak-anak yang luar biasa. Masa iya ibu sebagian ibu-ibu tadi ini punya anak berharap yang anaknya nurut 1000%? Nah kalau seperti itu lalu ibu-ibu kapan di rumah untuk meluapkan kemampuannya berceramah? Jadi semua kembali kepada karakter anak dan kita masing-masing ya. Ada anak yang ibunya tidak perlu marah. Oh dia udah tahu. Ada anak yang begitu kan? Tapi ada juga anak yang dipelototin sedikit tuh bapernya bukan main. Ada yang begini. Tapi ada juga anak yang ibunya sudah ceramah sampai 3 bab juga nggak segera berdiri. Lalu kalau ibunya yang seperti itu, ibunya ibu tuh mau fotoket mau ada anak yang begitu kan? Ya, kita tidak bisa menggunakan pola asuh pilihan-pilihan ini menggunakan ukurannya orang lain. Jadi mungkin ada teman kita yang polanya full permisi, full demokratis, silakan. Kita, anakku tuh yang nomor 1 tuh gak bisa kalau diginiin. Itu kadang harus dikerasin sedikit, silakan. Apalagi kalau ibu-ibu mau pakai ukuran parentingnya di sosmed, nggak bisa. Gimana kita akan menjadi ibu yang gagal? Kita merasa jadi ibu gagal banget kalau ukuran kita tuh Nikita Willy. Kenapa Nikita Willy itu kesabarannya setinggi gunung, sementara kita kesabarannya seperti tisu dibelah 7. Ya beda lah, Nikita Willy kesabarannya setinggi gunung, lah rekeningnya juga setinggi gunung. Gitu kan, jadi nggak apa-apa, berbeda-beda, kita polanya seperti ini. Begitu kira-kira ibu-ibu, lanjut. Oke. Nah, bagaimana sih Bu jadi konsep yang namanya parenting dalam Islam itu? Saya tampilkan sebuah konsep sederhana. Jadi kalau ada yang bertanya, Bunda Cinta, jadi sebenarnya kita sebagai ibu menghadapi anak remaja itu boleh marah nggak sih? Kalau saya katakan boleh. Kita itu boleh kok marah sama anak dari sisi psikologi. Saya ambil sedikit kata-katanya Aristoteles. Aristoteles itu mengatakan bahwa seorang yang cerdas, dikatakan cerdas itu jika orang itu kalau marahnya di saat yang tepat, marah dengan orang yang tepat, dan marah dengan cara yang tepat. Kita ini kadang-kadang kalau marah sama anak kita, tujuannya baik, tapi caranya nggak tepat, saatnya nggak tepat, orangnya nggak tepat. Misalnya sebenarnya kita sebel sama suami kita, tapi yang jadi sasaran anaknya, misalnya begini, itu berarti tidak pas. Nah, jadi kalau mau ditanya, boleh nggak marah sama anak? Saya katakan boleh, tapi tolong dilihat urutan prioritasnya. Dalam parenting Islami, dikatakan bahwa yang nomor 1 itu pelajaran terpenting kita sebagai orang tua adalah ketika kita mengajarkan tarbiyatul imaniyah. Jadi nomor 1 cita-cita terbesar kita terhadap anak adalah bagaimana anak-anak kita punya iman yang baik. Jadi boleh marah nggak Bu sama anak? Saya bilang boleh kalau anak kita melanggar yang nomor 1. Nomor 2, tarbiyatul ahlakul karimah. Kita bermimpi bisa mendidik anak-anak kita punya akhlak yang baik. Baru deh yang nomor 3 itu tarbiyatul akliyah. Apa itu akliyah? Ini loh, pelajaran sekolah, nilai IPK di kuliahan, rajin belajar dan lain sebagainya, itu tarbiyatul akliyah. Jadi sikap kita terhadap anak kita sesuaikan lagi dengan prioritasnya. Marah terhadap anak, tolong dilihat. Oh, kalau anaknya marah karena nggak belajar,
ya jangan marah banget lah. Dibedakan kalau marahnya karena anaknya nggak sholat. Paham nggih, ibu-ibu nggih? Jadi kita punya kesepakatan dulu di sini. Kata Bunda Cita, kita kan mungkin sering dengar ya istilah begini, dalam psikologi ibu itu nggak boleh marah sama anak. Kalau bagi saya boleh. Yang penting marahnya itu karena apa? Dia melanggar tarbiyatul imaniyah. Yang namanya tarbiyatul imaniyah ya di dalamnya harusnya panduannya adalah Al-Quran dan hadis. Apa ini? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, bahwa sami'na wa ata'na. Apa-apa yang kita dengar di ayat Quran, kita sampaikan ke anak kita harus dituruti. Bukan sami'na wa asoyna. Aku dengar ya Allah, tapi aku pikir-pikir dulu. Nggak bisa begitu. Jadi apa di dalamnya? Ya perintah sholat, perintah puasa, perintah pakai jilbab. Masih ada di antara kita, ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita ibu-ibu yang terutama punya anak perempuan, yang ibunya rajin pergi kajian, pakai gamis, pakai jilbab, tapi kita mengizinkan anak perempuan sudah balik tidak pakai jilbab. Astagfirullahaladzim. Itu tarbiyatul imaniyah. Yang anak laki-laki terbiasa keluar masih boleh pakai celana pendek yang lututnya kelihatan, itu masuk dalam tarbiyatul imaniyah. Gitu ya. Baru deh nanti yang nomor 2 ngomongin tarbiyatul akhlakul karimah, baru deh tarbiyatul akliyah. Jadi ibaratnya gini, punya anak remaja, anak SMP, SMA yang nilai pelajarannya masih jauh, jeblok di bawah, bagi kita itu tidak akan memancing emosi kita. Gak usah deh terlalu bermimpi punya anak yang nilainya bagus, yang penting dia mau sekolah aja udah syukur gitu. Ya, karena standarnya setiap anak juga berbeda-beda. Tetapi ibunya harus tegas bahwa ibu akan marah kalau kamu melanggar ini imaniyah dan akhlakul karimah. Nah, yang di kita di Indonesia ini kadang-kadang kita itu kebalik. Dibalik, banyak ibu-ibu yang masih fokusnya mikirin nilai sekolah, mikirin tentang bagaimana nanti kuliahnya dan lain sebagainya. Saya katakan itu baik ya, tetapi itu tidak bisa kita jadikan ukuran ketika kita sekarang ini dalam konteks keluarga muslim. Pintar, punya anak pintar itu keren, bagus, selamat saya katakan. Tapi pintar tidak bisa kita jadikan ukuran bahwa anak kita nanti akan berhasil. Gitu ya, banyak di antara kita sering ingat gak Bu, dulu waktu sekolah punya teman yang selalu juara 1 di sekolah. Tapi sekarang ketika kita ketemu dalam sebuah reuni, ternyata teman kita itu tidak jadi apa-apa, gitu kan? Atau bayangkan kebalikannya, ada teman yang dulu tidak pernah masuk peringkat 10 besar, ketika sekarang dalam sebuah reuni teman kita itu suksesnya luar biasa. Jadi pintar saja tidak cukup. Nah, jadi apa yang bisa membentengi anak kita? Iman. Nomor 2, akhlak. Ukurannya seperti itu, prioritasnya. Tarik nafas yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Terlambat nggak Bu kita belajar parenting sekarang? Nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, karena sesungguhnya yang namanya belajar jadi orang tua itu ya belajarnya sepanjang hari. Materinya banyak. Ini kalau mau diteruskan sampai jam 5 sore ini juga materi tentang psikologi anak nggak habis-habis. Saya aja sekarang masih sekolah lagi nih S3, ini materi tentang penelitian saya di S3 adalah tentang bagaimana menanamkan karakter empati pada anak. Itu jadi topik di S3 yang notabene beberapa tahun harus dipelajari. Ujiannya kapan Bapak Ibu? Ibu-ibu ujiannya sebagai orang tua? Tiap hari. Dan semua ujiannya sifatnya dadakan. Ya kan? Tidak ada kisi-kisinya. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya kalau nanti sore anak kita mau menguji kesabaran kita. Lulusnya kapan? Ya, lulusnya nanti kalau sudah nyawa terpisah dari raga kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau tarik benang merah dari apa yang sudah saya bicarakan tadi, tugas sebagai ibu sangat tidak mudah, tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bisa kita belajar, bisa kita berubah. Pondasinya adalah cinta. Cita-cita terbesar kita sebagai seorang keluarga muslim adalah bagaimana kita nanti di hari akhir bisa reuni bersama-sama dengan pasangan dan anak-anak kita. Allahumma amin.
Gitu ibu-ibu ya. Nah, jadi untuk bisa sampai di semangat itu belajar itu, ternyata kita butuh yang namanya support dari orang lain. Bagus banget nih kalau ibu-ibu seminggu sekali ikut pengajiannya ini KUY ini, atau ditambah lagi dengan hari-hari lain, itu bagus banget. Tapi saya katakan sekali lagi, tolong ada aplikasinya, ada manfaatnya. Pilih-pilihlah teman-teman yang baik yang bisa saling memotivasi kita. Karena seperti iman, semangat kita untuk jadi ibu yang baik itu kadang memang naik turun. Apalagi kalau pas diuji benar-benar kesabarannya oleh anak kita, itu naik turun, ya kan? Ya, iman saja naik turun. Kadang-kadang kita tuh rajin banget puasa Senin Kemis, kadang-kadang rajin banget sedekah, kadang-kadang berdoanya habis sholat tuh rajin banget. Tapi kadang-kadang juga udah sekedar kewajiban aja, kadang-kadang begitu. Tentang anak juga begitu. Kadang-kadang bisa sabar gitu. Kadang-kadang ya Allah, karepe lah terserah. Atau kadang-kadang juga gini, ya Allah tobat gigi anak sopo. Nah, untuk bisa menjaga di koridor itu, pentingnya kita memilih energi yang positif di sekitar kita. Energi sifatnya sangat mudah menular. Jadi dalam psikologi itu dikatakan yang menular bukan hanya penyakit, tapi energi juga menular. Semangat itu menular. Mengeluh juga menular. Ketakutan menular. Ibu kecemasan menular. Makanya ibu-ibu bayangkan kalau lagi ada di sini lalu dengerin begini, kita saling ngobrol, itu menular kan? Ya. Gibah juga menular. Dari rumah udah semangat nih, pokoknya aku sekarang mau jadi muslimah yang baik. Ternyata di tempat acara misalnya ada teman yang bilang gini, udah tahu belum? Itu passwordnya ya, passwordnya. Tahu belum? Ada kabar baru? Udah tahu belum? Yang tadinya bilang, aku nggak mau gosipin orang, aku nggak mau gibah. Beneran ini loh berita bagus. Akhirnya boleh deh. Nah, itu menular seperti itu, gitu ya. Tapi kalau kita di majelis ilmu seperti ini, ada nggak kesempatan untuk berpikir yang seperti itu? Karena semua fokus tentang kebaikan dirinya, kekurangan-kekurangan kita, apa yang perlu kita perbaiki ke depan. Itu ibu-ibu, boleh saya minta tolong, yuk kita saling menularkan energi positif kita ke teman-teman di kanan kiri kita. Boleh kita tepuk pundak atau tepuk paha teman di sebelah kanan kiri kita sambil katakan semangat ya Bu ya. Semangat ya. Semangat ya Umi. Lagi-lagi yang berikutnya, dengerin kata-kata saya, ikutin. Banyakin sabarnya ya Bu ya. Lagi. Kurangin marah-marahnya ya Bu. Kenapa Bu? Sampai nggak sanggup mengungkapkannya gitu ya? Sampai nggak sanggup mau bilang kurangin marah-marahnya ya? Karena sekarang itu sebenarnya ngomong untuk dirinya sendiri. Lagi-lagi ya, kita bilang lagi ke teman kita, semoga anak kita sukses semuanya ya Bu ya. Amin. Ya oke, yang berikutnya ini kayaknya aminnya paling kecil deh. Semoga hutang-hutang kita segera lunas ya Bu ya. Masya Allah, jadi benar-benar ya kalau kita itu oke deh. Ya maaf, memang orang-orang seperti kami nih kalau udah lagi bicara gitu ya Umi ya, kadang suka lupa diri gitu ya, lupa waktu. Kalau melihat responnya ibu tuh masih pada semangat, tapi ternyata waktu juga yang membatasi kita. Monggo saya kembalikan ke Mbak Ayah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.